Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Ramadhani eh, ingin mewawancarai atau menanya-nanya tentang kepemimpinan suatu usaha dari wirausaha muda eh, yang bergelut di bidang box audio. Untuk yang pertama, sebentar. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama ada siapakah nama Anda yang sudah bergabung di dalam Zoom kami? Silakan Baik, dari Narsum. baik, baik, terima kasih. Nama saya Novelino Arya Pratama. Saya bergerak di bisnis box sound system, terutama produk pembuatan box custom Oke, gitu, dan Mas. untuk waktunya sudah berapa lama Mas di dalam bidang box custom Saya itu? saya berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun, cukup waktu yang cukup sudah lama Ya, juga ya. Dan untuk menerapkan etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda itu gimana? saya menerapkan bisnis cara pendekatan seperti kekeluargaan begitu. Hmm. Ya, dan yang seterusnya, selanjutnya ada bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis Anda? Untuk menangani konflik yang terutama itu pendekatan. Yang pertama, mengidentifikasi akar masalah dengan semua pihak antara customer dengan pihak kita. Kemudian komunikasi secara transparan tanpa memihak siapapun. Yang Oke, ketiga, mediasi gitu mas. Yang oke. yang Dan terakhir, yang dan terakhir, untuk anu apa namanya untuk strategi utama yang Anda gunakan dalam menjalani konflik itu gimana? Memanajemen konflik maksudnya. strategi utama itu hindari asumsi atau fokus kepada sebuah fakta. Yang kedua, mediasi secara netral. Gunakan pihak ketiga jika Hmm, diperlukan untuk menjaga objektif atau privacy gitu. Yang oke. selanjutnya, eh, prioritas yang menguntungkan untuk semua pihak, terutama di customer. Gitu, Oke, Mas. untuk yang selanjutnya ada ini Mas, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Anda? Itu gimana Mas? Proses pengambilan keputusan dalam situasi kritis, yang pertama itu identifikasi masalah dulu, Mas. Oke, Kumpulkan apa permasalahan dari customer dan pahami situasi secara mendalam. Yang kedua, analisis cepat untuk meminimalisir resiko. Libatkan tim, undang eh, semua tim kita untuk ditanyai bagaimana cara terbaiknya. Kemudian eksekusi yang paling relevan gitu. oke, jadi secara terbuka gitu ya Mas ya. Ya, Oke, yang selanjutnya ada apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Itu gimana, Mas? eh, yang utama itu setiap akhir kegiatan, misalnya sore begitu, kami melakukan pengecekan bagaimana kinerja tim kami. Itu lalu kita melakukan diskusi atau
mengcross-check bagaimana sih, apa ada kendala atau tidak. Oh, juga pengecekan-pengecekan alat gitu ya mungkin Mas ya. Ya, ya. Hmm. Dan yang selanjutnya ada apa bentuk reward yang Anda berikan, yang Mas berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitasi mereka. Maksudnya untuk biar lebih semangat gitu gimana Mas? Untuk reward eh, seperti pada umumnya sih, kita memberikan bonus jika Hmm. kinerjanya memuaskan gitu. Oh, berarti untuk lebih memotivasi dan memberi semangat Ya, gitu, memberi bonus gitu ya memberi Mas. Ya? memberi semangat untuk bekerja. Oke, cukup bagus ini Mas. Dan bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Gitu gimana Mas? Untuk langkah penanganan itu kita mengumpulkan fakta terkait masalah dulu, Mas. Yang kedua, komunikasikan dengan tim eh, bagaimana bagaimana permasalahannya ini atau pendapat bagi mereka gitu. Kemudian tindakan jika eh, terbukti ada kesalahan, kita menerapkan sanksi yang adil gitu. Terus Iya, iya. dampak positifnya kita dapat meningkatkan disiplin dan menegaskan penting aturan. Oh, berarti Dampak negatif ya, ya. dampak negatifnya jika tidak dikelola dengan baik bisa menurunkan moral tim atau karena persoalan tersebut kita menjadi down. Gitu. Oke. Dan untuk yang selanjutnya ada bagaimana Anda menciptakan visi dan misi. Ini tentang usaha yang Anda jalani yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis itu gimana? Sebelum kita membuka usaha itu sebaiknya kita libatkan atau mengumpulkan keluarga dulu bagaimana eh, terbaiknya untuk mendirikan sebuah usaha atau ya ibaratnya kita diskusikan terlebih dahulu begitu. Kita bicarakan di depan gitu ya Mas. Ya? Ya, Oke. kemudian tujuannya bagaimana mendirikan bisnis, terus Hmm. agar mereka itu termotivasi karena visi dan misi kita relevan dengan nilai-nilai aspirasi mereka. Oke, itu biar ada semangat juga gitu ya Mas. Ya, Untuk maksudnya bisa lebih berkembang gitu ya Mas ya. Oke, dan ini masih ada dua pertanyaan lagi mungkin dari saya, Mas. ya. eh apa pelajaran terbesar yang Mas Novelino Arya ini eh dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Eh, yang pertama itu pelajaran terbesar itu adaptasi lebih cepat, Mas. Keuntungannya itu kegagalan seringkali terjadi. eh, s- untuk kegagalan berikutnya itu menjadi tidak kaget gitu. Peserta bisa mempercepat penanganan resiko. Kemudian keberhasilan sangat bergantung pada keberadaan tim yang solid. Jadi tetap harus Untuk menerapkan sistem kekeluargaan gitu ya, Mas. ya, ya. Betul, betul, betul. Untuk Ada lagi tadi? dampak dampak kepemimpinan untuk dampak kepemimpinannya itu lebih inklusif dan pengambilan keputusan.
lebih Hmm. terbuka terhadap inovasi dan masukan, mampu menerima masukan-masukan dari customer gitu. Jadi tetap menerima ada kritik kita terima gitu ya Mas ya. Ya. Oke, dan ini untuk yang mungkin terakhir pertanyaan dari saya. Eh, apa saran Anda untuk mahasiswa ini, Mas? Maksudnya kan ini tentang untuk memotivasi mungkin ya untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam membangun spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan gitu gimana, Mas? Ada semangatnya atau ada ini Untuk motivasi gitu, Mas? mau terjun di bidang bisnis itu ya jangan melihat dari sisi kegagalannya. Hmm, Kegagalan itu pasti ada, tapi jangan menjadi faktor utama untuk berhenti gitu. Untuk semangat lagi untuk berproses gitu. jadinya gagal itu awal dari kesuksesan katanya gitu ya, Mas? Ya, belum tentu juga. Oke, ya, ya dari kebanyakan gitu ya, Mas, ya. Ya. Terus untuk ini apa sebenarnya tuh apa, Mas? Apa nama bisnisnya atau nama organisasinya yang Bok ini tuh apa sebenarnya, Mas? Mungkin ada Oh, akun sosial media atau gimana gitu, Mas? Bisa dikepoin namanya gitu, Mas. namanya itu STJ Go Custom, bisa lihat di TikTok. Gitu. Oke, tuh. Oke, sekian mungkin Mas dari saya. Ya, sama. Oke, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya ini, Mas. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.